Oke, saya akan menjelaskan apa itu fiber optik. Sebelum mencari tahu bagaimana cara kerjanya, mari kita mengetahui strukturnya terlebih dahulu, supaya lebih mudah memahaminya. Begini struktur fiber optik dari dalam keluar serta fungsinya masing-masing. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus, yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial, pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabyte per detik, Gbps. Sehingga, proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Serat optik cenderung stabil dalam penggunaannya dan jarang sekali mengalami gangguan, sebab tidak membawa arus listrik serta tak dipengaruhi oleh elektromagnetik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai fiber optik. Cara kerja. Fiber optik bekerja dengan mengirimkan cahaya, biasanya dari laser atau LED, melalui serat optik yang sangat tipis. Cahaya ini memantul di dalam serat sehingga dapat menempuh jarak jauh tanpa kehilangan sinyal yang signifikan. Kecepatan dan kapasitas. Salah satu keuntungan terbesar dari fiber optik adalah kemampuannya untuk mentransfer data dengan sangat cepat. Fiber optik memiliki kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan kabel tembaga tradisional, yang berarti dapat membawa lebih banyak data dalam waktu yang lebih singkat. Kualitas sinyal. Sinyal yang ditransmisikan melalui fiber optik sangat minim gangguan atau interferensi, bahkan untuk jarak yang sangat jauh. Ini membuatnya ideal untuk penggunaan yang memerlukan kualitas sinyal yang sangat baik, seperti dalam komunikasi internet, telekomunikasi, dan siaran. Penggunaan fiber optik digunakan di banyak bidang, termasuk internet dan telekomunikasi. Fiber optik digunakan untuk kabel internet berkecepatan tinggi dan untuk sambungan telepon atau data jarak jauh. Jaringan komputer dalam infrastruktur jaringan untuk menghubungkan berbagai perangkat dengan kecepatan tinggi. Medis. Fiber optik juga digunakan dalam peralatan medis, seperti endoskopi, untuk melihat bagian tubuh yang sulit dijangkau. Keuntungan. Keuntungan utama fiber optik adalah kecepatan tinggi, kapasitas besar, efisiensi dalam mentransmisikan data dalam jarak jauh, dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Secara keseluruhan, fiber optik sangat revolusioner dalam dunia komunikasi dan teknologi karena memberikan solusi cepat dan efisien untuk kebutuhan transfer data yang besar dan berkualitas tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada fiber optik single mode. Fiber optik single mode memiliki ukuran inti, diameter, core, sebesar mikrometer dan mampu melakukan transmisi cahaya secara tunggal. Keunggulan kabel fiber optik single mode terletak dari aspek jangkauannya yang cukup luas. Kabel jenis ini bahkan dapat mentransmisi cahaya hingga jarak mencapai 1.100 km. Transmisi cahaya yang dilakukan pada kabel ini dapat melesat hingga 100 megabit per detik hingga 1 gigabit per detik. Kabel fiber optik single mode memiliki kekurangan dari aspek kecepatan. Kabel fiber optik single mode banyak dimanfaatkan pada alat elektronik yang beroperasi pada panjang gelombang 1.310 hingga 1.550 mm, seperti jaringan Local Area Network, LAN, layanan TV kabel, hingga telepon rumah. Berikut adalah beberapa poin penting tentang fiber optik single mode. Jalur cahaya tunggal. Pada fiber optik single mode, cahaya hanya merambat dalam satu jalur atau mode, yaitu jalur yang sangat lurus dan tidak banyak tersebar. Ini mengurangi penyebaran sinyal, dispersion, yang bisa terjadi pada jenis serat lainnya, sehingga sinyal dapat mencapai jarak yang lebih jauh tanpa kehilangan kualitas. Panjang jarak dan kecepatan. Karena hanya ada satu jalur cahaya, sinyal dapat ditransmisikan pada jarak yang sangat jauh dengan kehilangan sinyal yang lebih sedikit. Ini membuat fiber optik single mode ideal untuk aplikasi jarak jauh, seperti koneksi antar kota atau antara negara, serta untuk komunikasi data berkecepatan tinggi. Fiber optik single mode sering digunakan dalam jaringan telekomunikasi dan internet jarak jauh karena kapasitas bandwidth yang sangat tinggi dan kemampuan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi
dalam jarak yang sangat jauh. Kualitas sinyal. Dengan satu jalur cahaya, sinyal yang diterima di ujung penerima lebih jelas dan dengan sedikit distorsi atau gangguan dibandingkan dengan fiber optic multimode yang memiliki beberapa jalur cahaya. Ini berarti fiber optic single mode dapat menangani lebih banyak data dalam satu waktu, bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Sumber cahaya, fiber optic single mode umumnya menggunakan laser, misalnya laser diode, sebagai sumber cahaya. Laser ini menghasilkan cahaya yang sangat terfokus dan memungkinkan untuk transmisi jarak jauh dengan sedikit penyebaran atau pembelokan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Jarak yang sangat jauh, kecepatan tinggi, dan sedikitnya pembelokan atau distorsi sinyal. Kekurangan, biaya lebih tinggi dibandingkan dengan fiber optic multimode, dan lebih sulit untuk dipasang karena peralatan yang lebih canggih diperlukan untuk memastikan transmisi yang akurat. Contoh, penggunaan. Fiber optic single mode sering digunakan dalam infrastruktur internet, jaringan telekomunikasi antar kota atau antar negara, serta dalam komunikasi data pada aplikasi besar dan kritis. Secara keseluruhan, fiber optic single mode sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan transmisi data jarak jauh, meskipun biayanya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan opsi lainnya. Yang kedua, fiber optic multimode. Kabel fiber optic multimode memiliki keunggulan unggul dari segi kecepatan transmisi bandwidth yang dihantarkan. Memiliki diameter inti 50 sampai 82,5 mikrometer, kabel ini mampu membawa beberapa cahaya secara bersamaan pada panjang gelombang 860 nanometer. Kecepatan yang dihasilkan pada kabel fiber optic multimode tergolong lebih pesat lantaran kabel ini memiliki ukuran inti yang jauh lebih besar. Namun, karena memiliki jangkauan yang cukup terbatas, kabel ini lebih cocok digunakan untuk kebutuhan jarak dekat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai fiber optic multimode. 1. Jalur cahaya banyak, multimode. Pada fiber optic multimode, cahaya bergerak dalam berbagai jalur yang lebih besar dan tersebar. Hal ini terjadi karena ukuran inti serat yang lebih besar memungkinkan banyak cahaya untuk memasuki serat dan bergerak dalam jalur yang berbeda. Karena ada beberapa jalur cahaya yang bergerak secara bersamaan, efek penyebaran cahaya, dispersion, bisa terjadi yang dapat mengurangi kualitas sinyal dalam jarak jauh. 2. Jarak dan kecepatan. Fiber optic multimode lebih cocok untuk aplikasi jarak pendek hingga menengah. Karena meskipun dapat membawa banyak data, kualitas sinyal cenderung menurun seiring dengan jarak yang lebih jauh. Oleh karena itu, biasanya digunakan untuk jaringan lokal, LAN, sistem dalam gedung, dan data center. Kecepatan transfer data juga lebih rendah dibandingkan dengan fiber optic single mode, karena adanya penyebaran sinyal yang lebih besar. 3. Sumber cahaya. Fiber optic multimode umumnya menggunakan LED, Light Emitting Diode, sebagai sumber cahaya yang lebih murah dan lebih mudah diproduksi dibandingkan dengan laser yang digunakan pada single mode fiber. Namun, LED menghasilkan cahaya yang lebih menyebar dibandingkan laser yang berkontribusi pada mode cahaya ganda dan penyebaran sinyal. Kelebihan dan kekurangan kelebihan. Biaya lebih rendah. Pemasangan dan peralatan fiber optic multimode biasanya lebih terjangkau dibandingkan single mode. Lebih mudah dipasang. Karena tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pemasangan, ini lebih mudah untuk dipasang dalam aplikasi jarak dekat seperti dalam gedung atau kampus. Kekurangan, jarak terbatas. Tidak ideal untuk jarak jauh karena penyebaran cahaya dan potensi penurunan kualitas sinyal seiring bertambahnya jarak. Kecepatan lebih rendah. Meskipun tetap cepat, transfer data pada multimode biasanya lebih rendah dibandingkan single mode dalam jarak jauh. Jenis fiber multimode. Ada dua jenis utama fiber optic multimode, yaitu OM1, fiber multimode yang lebih lama dan memiliki ukuran inti sekitar 62,5 mikrometer. Biasanya digunakan untuk aplikasi jarak pendek dengan kecepatan lebih rendah. OM2, OM3, OM4. Versi multimode yang lebih modern dengan performa lebih baik, terutama dalam kecepatan tinggi dan jarak menengah. Penggunaan umum fiber optic multimode
banyak digunakan dalam jaringan lokal, LAN, sistem komunikasi dalam gedung, data center, dan aplikasi lain di mana transmisi data jarak pendek atau menengah diperlukan. Karena lebih murah dan mudah dipasang, ini menjadi pilihan untuk banyak aplikasi infrastruktur yang tidak membutuhkan jarak sangat jauh. Kesimpulan, fiber optik multimode adalah solusi yang efektif untuk aplikasi dengan jarak pendek hingga menengah, memberikan kecepatan tinggi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan single mode. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal jarak dan kecepatan, bila dibandingkan dengan fiber optik single mode, multimode sangat cocok untuk banyak kebutuhan jaringan internal atau di area terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan itu, pengguna dapat memanfaatkan extender untuk menambah jarak jangkauan kabel fiber optik multimode hingga 2 km. Itulah penjelasan mengenai jenis fiber optik. Dalam melakukan transmisi data, fiber optik memiliki keunggulan dibanding media lain. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur yang ada di fiber optik. Pertama ada inti, core. Bagian core, inti, pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Secara fisik, inti bisa merujuk pada bagian pusat atau dasar dari sesuatu, seperti inti bumi yang merupakan lapisan terdalam planet kita. Secara konsep atau ide, inti bisa berarti elemen atau gagasan paling mendasar yang membentuk sesuatu, misalnya inti dari suatu masalah atau inti dari suatu perdebatan. Dalam teknologi dan komputasi, dalam konteks perangkat keras, core sering merujuk pada inti dari prosesor, yang merupakan unit pengolah utama dalam komputer. Misalnya, prosesor dengan banyak inti, multi-core, memiliki beberapa unit pemrosesan untuk meningkatkan kinerja. Jadi, inti, core, pada dasarnya adalah bagian paling esensial atau pusat dari sesuatu. Yang selanjutnya ada cladding. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti, core, pada serat optik, ukurannya 5-2. 150 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon, sehingga memiliki indeks bias berbeda, agar cahaya dapat dipantulkan kembali, sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Ada beberapa tujuan utama dari cladding. Perlindungan. Cladding melindungi struktur bangunan dari elemen-elemen cuaca seperti hujan, salju, angin, dan sinar matahari, serta membantu melindungi dari kelembapan dan kebakaran. Isolasi termal. Cladding bisa membantu mengurangi kehilangan panas atau menjaga suhu dalam bangunan agar lebih efisien. Estetika. Selain fungsi praktisnya, cladding sering digunakan untuk meningkatkan penampilan visual bangunan, memberikan tampilan modern atau natural. Struktur. Cladding juga dapat membantu memperkuat struktur bangunan dengan menambah lapisan ketahanan terhadap benturan atau kerusakan struktural lainnya. Contoh cladding yang sering digunakan antara lain panel logam, batu alam, atau bahan sintetis yang dipasang di luar bangunan. Penggunaan cladding sangat umum di gedung-gedung modern, baik untuk alasan fungsional maupun desain. Di slide ini membahas tentang buffer coating adalah lapisan. Setelah cladding adalah coating atau buffering, terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan. Fisik. Contoh gangguannya, misalnya terjadi lekukan pada kabel serta ketidakseimbangan kelembaban udara. Perbedaan antara buffer dan coating. Buffer umumnya lebih fokus pada perlindungan langsung terhadap serat optik dari kerusakan fisik dan pembengkokan, sementara coating lebih fokus pada perlindungan dari elemen eksternal dan meningkatkan daya tahan serat terhadap kondisi lingkungan. Buffer biasanya lebih tebal dan terbuat dari bahan yang memberikan elastisitas dan daya tahan mekanis, sedangkan coating lebih tipis dan sering berfungsi untuk melindungi serat dalam jangka panjang. Kesimpulan, buffer dan coating adalah dua lapisan pelindung yang bekerja bersama untuk memastikan bahwa serat optik dapat berfungsi dengan baik dan terlindungi dari kerusakan fisik atau lingkungan. Keduanya memberikan perlindungan terhadap serat optik, meskipun dengan tujuan dan cara yang sedikit berbeda, di mana buffer lebih fokus pada perlindungan mekanis dan coating lebih pada perlindungan eksternal. Strength member dan outer jacket adalah dua komponen penting dalam kabel fiber optik.
Strength member memberikan perlindungan terhadap tekanan dan tarikan yang bisa merusak serat optik. Sementara outer jacket berfungsi sebagai pelindung luar yang melindungi kabel dari kerusakan fisik dan pengaruh lingkungan. Kedua komponen ini bekerja bersama untuk memastikan kabel fiber optik tetap aman dan berfungsi dengan baik dalam transmisi data. Perbedaan antara strength member dan outer jacket. Strength member berfungsi untuk menambah kekuatan tarik dan melindungi kabel dari kerusakan mekanis yang disebabkan oleh tegangan atau tekanan. Outer jacket berfungsi sebagai pelindung utama dari kondisi lingkungan eksternal dan kerusakan fisik yang mungkin terjadi selama pengoperasian kabel. Kesimpulan, strength member memberikan kekuatan untuk mencegah kerusakan kabel serat optik akibat tarikan atau tekanan. Outer jacket melindungi kabel secara keseluruhan dari elemen lingkungan eksternal yang merusak, seperti kelembapan, cuaca, atau benturan. Kedua komponen ini bekerja bersama-sama untuk memastikan kabel serat optik memiliki daya tahan yang baik, dapat diandalkan, dan memiliki kinerja optimal dalam transmisi data. Di slide ini kita masuk ke pembahasan sejarah fiber optik. Awal konsep 1830-an. John Tyndall menunjukkan bahwa cahaya dapat dipandu melalui aliran air, yang menjadi prinsip dasar transmisi cahaya di dalam serat. Seorang ilmuwan asal Inggris pada tahun 1854, bukan 1830-an, meskipun di sekitar waktu tersebut, adalah salah satu orang pertama yang mendemonstrasikan fenomena yang menjadi dasar dari serat optik modern. Tyndall menunjukkan bahwa cahaya dapat dipandu melalui aliran air, sebuah prinsip yang dikenal sebagai refleksi internal total. Ini adalah dasar dari bagaimana serat optik bekerja. Penemuan penting 195-an, Narinder Singh Kapani, seorang fisikawan India dikenal sebagai bapak-bapak fiber optik karena penelitiannya tentang pembentukan serat kaca untuk transmisi cahaya. Jadi, meskipun banyak ilmuwan lain yang turut berperan dalam pengembangan serat optik, Narinder Singh Kapani sering disebut sebagai bapak fiber optik karena penelitiannya yang membuka jalan bagi kemajuan teknologi komunikasi melalui serat optik. Penemuannya pada tahun 1950-an sangat penting dalam membawa teknologi ini ke tahap yang lebih maju dan dapat diterapkan secara luas di dunia modern. Pengembangan teknologi 196-an. Charles K. Cow dan George Hockham mempresentasikan gagasan bahwa serat kaca dapat digunakan untuk komunikasi telekomunikasi dengan redaman rendah. Penelitian ini menghasilkan Cow menerima Nobel Fisika pada tahun 2008. Penemuan ini merupakan langkah besar dalam evolusi teknologi fiber optik dan sangat penting dalam perkembangan sistem komunikasi global modern, termasuk internet dan jaringan telekomunikasi. Di slide ini kita masuk ke pembahasan sejarah fiber optik. Produksi serat optik 190-an. Corning Glass Works berhasil memproduksi serat kaca dengan redaman rendah yang cukup untuk komunikasi jarak jauh. AT&T mengembangkan sistem komunikasi fiber optik pertama yang digunakan pada tahun 1977 di Chicago. Penggunaan komersial dan ekspansi tahun 180-an sampai 2000. Fiber optik mulai digunakan secara luas untuk jaringan telepon dan internet berkecepatan tinggi. Teknologi DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, memungkinkan peningkatan kapasitas data melalui serat optik era modern dari tahun 2000-an sampai sekarang. Fiber optik menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi global, termasuk internet, jaringan telekomunikasi, dan layanan TV kabel. Pengembangan teknologi seperti Fiber to the Home, FTTH, mempercepat adopsi fiber optik untuk layanan internet berkecepatan tinggi langsung ke rumah konsumen. Di slide, ini saya akan menjelaskan cara kerja fiber optik. Setelah memahami bagian-bagiannya, selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa fiber atau serat optik media, transmisinya berupa cahaya, bukan listrik. Oleh karena itu, cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil.
Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Berikut penjelasan lebih lanjut yang mungkin dapat memperdalam pemahaman. Penerusan cahaya, total internal reflection. Fiber optik menggunakan prinsip total internal reflection, pantulan total internal, untuk mentransmisikan data. Cahaya yang dipancarkan melalui inti fiber akan terus dipantulkan ke dalam serat karena perbedaan indeks bias antara inti, core, dan lapisan cladding. Hal ini memungkinkan cahaya berjalan dalam serat optik tanpa keluar dari fiber, meskipun fiber tersebut bisa dipasang dalam kondisi melengkung atau berputar. Inti, core, dan cladding. Inti, core, adalah bagian fiber yang berfungsi untuk menyalurkan cahaya. Inti ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan memiliki indeks bias yang lebih tinggi dibandingkan dengan cladding di sekitarnya. Cladding adalah lapisan luar yang mengelilingi inti dan terbuat dari material dengan indeks bias yang lebih rendah. Lapisan ini menjaga cahaya tetap berada di dalam inti melalui pantulan internal total. Transmisi data. Data yang dikirim melalui fiber optik berupa pulsa cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya, biasanya laser atau LED. Pulsasi cahaya ini membawa informasi dalam bentuk sinyal digital, 0 dan 1. Cahaya tersebut bergerak melalui inti fiber optik dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sehingga memungkinkan transmisi data dengan sangat cepat dan efisien. Keunggulan fiber optik, kecepatan tinggi. Karena cahaya dapat bergerak sangat cepat dan tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, fiber optik menawarkan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan media kabel lainnya. Jarak yang lebih jauh. Dibandingkan dengan kabel tembaga, fiber optik bisa mentransmisikan data dalam jarak yang jauh tanpa mengalami degradasi sinyal yang signifikan, meskipun masih membutuhkan repeater untuk jarak yang sangat jauh. Secara keseluruhan, teknologi fiber optik memanfaatkan sifat fisik cahaya untuk membawa data secara efisien, stabil, dan cepat, menjadikannya pilihan ideal untuk komunikasi data jarak jauh, seperti internet berkecepatan tinggi dan sistem komunikasi lainnya. Keuntungan fiber optik. Memiliki kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan hingga gigabyte per detik. Jika bandwidth FENG dibutuhkan besar, maka fiber optik dapat menjadi pilihan. Jarak transmisi yang lebih jauh. Fiber optik memungkinkan perusahaan memperluas jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penurunan kualitas sinyal. Berikut adalah beberapa keuntungan lainnya yang memperkuat mengapa fiber optik sering menjadi pilihan utama dalam jaringan komunikasi. Kecepatan dan kapasitas bandwidth yang tinggi. Fiber optik mampu mendukung transmisi data dengan kecepatan sangat tinggi, bahkan hingga gigabit per detik, Gbps, atau lebih, tergantung pada teknologi yang digunakan. Ini sangat cocok untuk kebutuhan data yang besar, seperti streaming video berkualitas tinggi, aplikasi cloud, atau komunikasi bisnis yang memerlukan transfer data cepat. Selain itu, fiber optik juga memiliki kapasitas bandwidth yang sangat besar, yang memungkinkan banyak data ditransmisikan secara bersamaan tanpa terjadi kemacetan. Jarak transmisi jauh tanpa penurunan kualitas. Salah satu keunggulan utama fiber optik adalah kemampuannya untuk mentransmisikan data dalam jarak yang jauh tanpa degradasi sinyal yang signifikan. Berbeda dengan kabel tembaga, sinyal dalam fiber optik hanya sedikit melemah meskipun ditempuh dalam jarak ribuan kilometer, yang membuatnya ideal untuk jaringan komunikasi jarak jauh, seperti koneksi antar kota atau antar negara. Keamanan lebih tinggi. Fiber optik lebih sulit untuk disadap dibandingkan dengan kabel tembaga. Kabel fiber optik tidak memancarkan sinyal elektromagnetik yang bisa dipantau atau disadap dari luar. Ini menjadikannya pilihan yang lebih aman untuk transmisi data sensitif. Imun terhadap gangguan elektromagnetik. Fiber optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, EMI, yang dapat memengaruhi kinerja kabel tembaga. Ini sangat bermanfaat di lingkungan yang memiliki banyak perangkat elektronik atau mesin yang dapat menyebabkan gangguan sinyal, seperti di pabrik atau rumah sakit. Ukuran dan fleksibilitas.
Fiber optik memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan kabel tembaga, sehingga lebih mudah untuk dipasang, terutama dalam ruang terbatas. Fiber optik juga dapat dipasang lebih jauh dan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam jaringan bawah tanah atau jaringan laut, yang memberikan fleksibilitas tinggi dalam instalasi. Lebih tahan terhadap cuaca dan korosi. Fiber optik lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim dan tidak mudah terkorosi seperti kabel tembaga, yang menjadikannya lebih awet dan membutuhkan lebih sedikit pemeliharaan. Secara keseluruhan, keuntungan-keuntungan ini menjadikan fiber optik pilihan terbaik untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, jangkauan panjang, dan keamanan dalam komunikasi data. Bebas dari gangguan sinyal, fiber optik memang unggul dalam hal ini karena tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, MI. Kabel tembaga atau kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik lebih rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain, seperti motor atau perangkat listrik besar. Fiber optik yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data tidak mengalami gangguan serupa, sehingga kualitas sinyal tetap terjaga meskipun dalam lingkungan dengan banyak interferensi. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas jaringan, terutama pada sistem yang memerlukan transmisi data yang sensitif atau terus-menerus, seperti pada layanan komunikasi atau data center. Efisiensi penggunaan ruang. Karena kabel fiber optik lebih kecil dan ringan, maka instalasi jaringan fiber optik tidak memakan banyak ruang. Hal ini sangat bermanfaat di lingkungan yang memiliki keterbatasan ruang, seperti di kantor-kantor dengan ruang terbatas atau di gedung-gedung tinggi yang memiliki jalur kabel yang padat. Selain itu, fiber optik juga lebih fleksibel dan dapat dipasang dalam kondisi yang lebih kompleks tanpa mengorbankan kualitas transmisi. Ini membuatnya menjadi solusi yang lebih efisien dan praktis untuk pengelolaan ruang dalam infrastruktur jaringan. Lebih aman. Keamanan fiber optik juga lebih terjamin karena sifatnya yang tidak mengalirkan listrik. Berbeda dengan kabel tembaga, yang rentan terhadap korsleting atau gangguan listrik, fiber optik menggunakan cahaya untuk membawa sinyal, sehingga tidak ada risiko korsleting yang bisa membahayakan perangkat atau memicu kebakaran. Selain itu, data yang dikirimkan melalui fiber optik lebih sulit untuk disadap atau dicuri, karena cahaya yang digunakan tidak bisa dengan mudah dipantau dari luar kabel. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi perusahaan, terutama dalam mengelola data sensitif atau informasi yang bersifat privat. Dengan demikian, fiber optik menawarkan banyak keuntungan teknis dan operasional yang sangat menguntungkan, baik untuk efisiensi ruang, stabilitas sinyal, maupun keamanan data. Keunggulan-keunggulan ini menjadikannya sebagai pilihan utama untuk berbagai aplikasi, terutama dalam dunia teknologi dan komunikasi modern. Kekurangan fiber optik. Biaya instalasi tinggi. Pemasangan jaringan fiber optik memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk material kabel maupun tenaga kerja. Untuk instalasi, ini membuatnya lebih mahal dibandingkan dengan KBI tembaga tradisional. Kerapuhan kabel. Pemasangan jaringan fiber optik memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk material kabel maupun tenaga kerja. Untuk instalasi, ini membuatnya lebih mahal dibandingkan dengan KBI tembaga tradisional. Kabel fiber optik lebih rentan terhadap kerusakan fisik dibandingkan kabel tembaga. Jika kabel tertekur atau terputus, sinyal bisa terhenti atau terganggu. Keterbatasan dan perbaikan. Perbalikan dan pemeliharaan jaringan fiber optik bisa lebih sulit dan membutuhkan keahlian khusus serta alat-alat yang lebih canggih dibandingkan dengan kabel tembaga. Telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat bantu komunikasi. Informasi yang dikirim bisa berupa suara, gambar, tulisan, atau objek lainnya. Telekomunikasi sudah ada sejak abad ke-18 dan berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Telekomunikasi menjadi tulang punggung era digital yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, berbagi data, dan terhubung dengan cepat. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi melalui kabel atau nirkabel. Jaringan komputer memiliki beberapa fungsi,
Di antaranya, memungkinkan pengguna mengakses informasi secara real-time, memudahkan kerjasama antar individu atau tim yang berlokasi di berbagai tempat, memudahkan pertukaran data, aplikasi, dan perangkat keras.